Selain isu dari The Fed, minggu-minggu ini banyak investor khawatir dengan kasus Evergrande, yakni perusahaan properti di Cina yang terancam gagal membayar utangnya. Apa sebenarnya yang membuat banyak orang khawatir? Bagaimana kita sebagai investor sebaiknya bersikap? Berikut analisis dan tips investasi dari Frederick Daniel Tanggela, Head of Research, Star Asset Management. Ada banyak perkembangan yang berkembang belakangan ini ya, tidak hanya menyangkut COVID, tapi memang terkait dengan pasar saham di Indonesia maupun di pasar global. Ini ada banyak faktor-faktor yang sekarang lagi sangat diperhatikan. Yang pertama dari Amerika terkait dengan rencana tapering dari The Fed, itu nantinya akan mempengaruhi likuiditas di pasar global. Dan yang kedua yang baru-baru ini lagi rame itu soal kesulitan finansial dan likuiditas dari salah satu perusahaan properti terbesar di Cina yaitu Evergrande, yang ini juga dikhawatirkan akan menimbulkan efek domino. Secara sentimen sih kemarin udah ada dampaknya. Beberapa hari nggak cuma pasar Indonesia, tapi pasar global juga pasar regional itu mengalami koreksi akibat sentimen dari Evergrande. Efek langsungnya belum benar-benar kita rasakan ya, karena dia belum default, tapi sentimennya udah cukup negatif. Kalau dari lokal, kami justru malah melihat banyak katalis positif. LDR perbankan rendah, itu artinya likuiditas di sistem keuangan kita tuh besar sebenarnya. Hanya menunggu waktu untuk perbankannya confident, masyarakatnya mulai konsumsi, ini akan sangat cepat harusnya recovery kita. Terus kemudian kalau kita lihat angka COVID juga sudah terkendali, walaupun pengalaman bulan Juli kemarin membuat kita nggak bisa berpikir bahwa ini akan berakhir ya, tapi paling tidak kondisi domestik Indonesia, tiap negara punya karakter ekonominya sendiri-sendiri. Pengalaman di kuartal 2 tahun 2021 di mana pertumbuhan ekonomi Indonesia itu bertumbuh tidak hanya besar ya, tapi bahkan lebih besar dari ekspektasi, itu memperlihatkan bagaimana ekonomi kita itu sangat sensitif terhadap pembukaan dari pembatasan aktivitas. Jadi ketika mobilitas naik itu kelihatan ekonomi kita langsung cepat recovery-nya. Nah, kalau lihat dari faktor-faktor ini, bahwa mobilitas masyarakat ketika meningkat langsung translate terhadap pertumbuhan ekonomi, lalu perbankan punya cadangan likuiditas yang banyak untuk disalurkan dalam bentuk kredit, terus kemudian kebijakan ekonominya menurut kita juga udah sangat tepat ya. Dari domestik sih kita hanya lihat lebih banyak faktor atau katalis positif, tapi memang yang menjadi kekhawatiran ini adalah faktor-faktor dari luar ya. Jadi begini, pertama kita lihat dulu ya, Evergrande-nya itu seperti apa. Dia perusahaan properti salah satu yang terbesar di Cina. Lalu kemudian dia punya kewajiban, nggak cuma dalam bentuk utang obligasi, tapi kepada kontraktor, vendor, dan sebagainya. Itu sekitar 300 billion. Nah, pertanyaannya kemudian kan, apakah akan seperti subprime mortgage-nya Amerika? Saya rasa tidak. Kalau sebesar subprime mortgage Amerika rasanya sih tidak gitu ya. Tapi kalau kita belajar dari pengalaman krisis sebelumnya, ada istilah fenomena cockroach gitu, fenomena kecoa. Jadi fenomena kecoa itu kan kalau pada peristiwa gini, kalau keluar satu gitu kan, kita lihat berkeliaran ada di kantor atau di rumah ada satu aja, itu berarti ada banyak yang lagi bersembunyi gitu. Nah, sebenarnya Evergrande itu secara sentimen jadi menakutkan itu karena apakah cuma berhenti di Evergrande? Gitu. Itu pertanyaannya. Apakah kemudian ini tidak terjadi di seluruh perusahaan properti di sana? Evergrande ini dia secara debt to equity ratio sebenarnya nggak gede. Bond debt-nya tidak besar. Tapi yang terjadi selama ini, yang dia lakukan untuk tetap berusaha mempertahankan kondisi keuangannya kelihatan sehat, itu dia menunda pembayaran ke kontraktor, vendor, supplier. Jadi account payables-nya dia naikin. Sehingga pemerintah China sampai harus membuat kebijakan the three red line. Artinya pemerintah China membuat batasan tersendiri tentang batasan-batasan kesehatan keuangan
dari perusahaan properti gitu ya, di mana nggak dilihat lagi debt to equity ratio, tapi liability to asset ratio yang harus di bawah 70% begitu. Nah ini yang bikin kita khawatir, jangan-jangan ini praktek umum yang dilakukan gitu. Jadi hutangnya tuh diumpetin supaya leverage ratio-nya, gearing ratio-nya kelihatan sehat, yang digedein itu yang ditunda-tunda pembayaran kepada vendor dan supplier dan yang lain-lain. Nah ini kan bahaya kalau untuk sektor properti ya, kalau mereka tidak membayar kontraktor dengan baik, berarti kan delivery project-nya juga akan terganggu. Kalau delivery project-nya terganggu, berarti penjualan serah terima kepada customer-nya juga jadi turun. Nah ini akan berdampak kemana-mana. Nah itu yang dikhawatirkan sebenarnya. Kalau cuma bicara Evergrande dengan kewajiban finansialnya yang kemungkinan bermasalah, likuiditasnya, pemerintah China gampang sekali untuk tutup itu. Angkanya relatif sangat kecil dibandingkan kekuatan devisa dari negara China. Tapi yang kita khawatirkan, apakah ini cuma Evergrande? Apakah dia ternyata merupakan praktek umum di industri properti? Atau jangan-jangan malah ada kaitannya dengan shadow banking yang tumbuh pesat di China beberapa tahun belakangan? Nah, ketika kita lihat Indonesia akan memasuki tahap economic recovery pasca pandemi, kita asumsikan misalnya pandeminya berakhir, itu berarti kita harus masuk ke saham-saham yang menjadi proksi terhadap pertumbuhan ekonomi. Nah, tadi kan saya sempat bahas bahwa likuiditas di perbankan ini dengan LDR yang relatif rendah gitu ya, ini tinggal menunggu waktu untuk perbankan menyalurkan kredit dan menjadi motor terhadap pertumbuhan. Oleh karena itu kita percaya bukan saja sektor perbankan akan jadi sektor pertama yang recover, tapi bahkan ini jadi motornya. Sulit untuk bertumbuh ekonomi Indonesia kalau loan growth-nya tidak bertumbuh gitu. Sehingga artinya paling reasonable adalah kalau kita percaya ekonomi bertumbuh, berarti kita mesti punya saham finansial. Lalu juga kita bisa masuk ke proksi-proksi pertumbuhan ekonomi lainnya, mobilitas misalnya. Kalau mobilitas naik, salah satu yang diuntungkan adalah jalan tol misalnya. Terus kemudian perusahaan-perusahaan konsumer, retail, bahkan properti. Ya, yang sebenarnya kurang menarik karena kalau kita tarik waktunya dari Januari lah ya, misalnya saham-saham yang performanya bagus adalah saham teknologi. Dan saham teknologi ini menjadi incaran kesenangan dari para investor retail gitu. Tapi dengan kondisi sekarang saham teknologinya relatif flat, saya nggak bilang bahwa potensi pertumbuhannya nggak bagus ya. Kita tetap percaya saham teknologi juga long term-nya masih bagus. Cuma dengan saham teknologi sekarang relatif flat, itu kan artinya kekuatan dia untuk terus naik gitu ya, akibat sentimen atau money flow yang masuk ke sektor ini udah terbatas. Artinya ini menggambarkan kekuatan investor retail yang makin terbatas. Artinya ke depan kita ngelihat kalau market naik itu akan lebih fundamental driven. Kalau kita lihat beberapa bulan terakhir mulai masuk aliran dana asing, itu memang kelihatan mereka masuk ke sektor teknologi, tapi memang yang lebih banyak mereka beli adalah saham-saham yang menjadi proksi pertumbuhan ekonomi Indonesia, di mana banyak diantaranya itu adalah kategori all ekonomi sebenarnya.